Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama-sama beberapa puluh orang di sini dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing untuk boleh berbakti di dalam Tuhan, di dalam kebenaran-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami dan memberkati kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dan membentuk akan seluruh hidup kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan yang pimpin dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saja kita membuka Alkitab dari 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima. Kita akan membaca berganti-gantian, sedikit panjang, saya rasa kita perlu membaca seluruhnya. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Atau seluruh pasal 5 dari 2 Samuel ini. Mari saya akan mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal yang kelima. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Ibar, Elusa, Nefek, Yafia. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju,
tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudara sekalian, saudara pasti tahu apa itu collage. Ya, collage itu adalah biasanya foto-foto. Ya, foto-foto yang bermacam-macam, mungkin dari satu trip atau mungkin dari trip-trip yang berbeda atau dari kecil sampai dewasa dan sebagainya yang digabung menjadi satu gabungan, ya, satu gabungan yang berbeda-beda. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang collage itu atau bisa juga foto atau clipping begitu ya, sebenarnya bisa tidak memiliki urutan cerita. Ya, sebenarnya bisa tidak menunjukkan ini satu di dalam satu trip, ini collage di dalam satu trip, tidak. Jadi punya maksud yang berbeda-beda, bisa tidak berurutan, sebenarnya tidak berkait secara ketat satu dengan yang lain. Ya, tetapi digabung menjadi satu, tentu memiliki satu tujuan, memiliki satu tema tentang hal itu. Ya, saudara sekalian, 2 Samuel pasal 5 ini seperti demikian sebenarnya. Ya, suatu collage, ya, yang seperti bagian-bagian yang berbeda-beda tetapi kemudian disatukan oleh penulis Alkitab, oleh penulis 2 Samuel ini dengan satu tujuan, ya. Artinya ini kalau saudara melihat di dalam LAI bahasa Indonesia, maka saudara akan melihat ada 4 bagian di situ, ya, ada 4 paragraf gitu ya. Ayat 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 17 sampai 25. Ya, ada 4 paragraf. Nah, itu meskipun nanti kita akan melihatnya tidak mengikuti pembagian itu, tetapi memang maksudnya adalah ketika LAI menulis demikian memang sudah mengerti ini adalah sebenarnya bukan sesuatu rangkaian peristiwa yang terjadi berurutan. Apa yang kita baca di sini. Ini bukan satu rangkaian yang berurutan satu dengan yang lain. Bahkan ada yang sebenarnya jauh sekali terjadinya kemudian. Tetapi ditaruh oleh penulis Alkitab di sini menjadi satu bagian untuk memiliki satu tujuan. Supaya to give us a proper view of the kingdom. Untuk mengajarkan kepada kita apa artinya ketika Daud ketika Tuhan mengestablish melalui Daud akan kerajaannya. Nah, karena itu kita hari ini akan belajar, ya, meskipun ini kaitan yang sekali lagi bukan satu rangkaian peristiwa yang terjadi berurutan, tetapi kita boleh belajar 4 prinsip, ya, daripada kerajaan Daud yang ditegakkan oleh Allah, dan kemudian ini tentu akhirnya kita tahu menjadi bayang-bayang daripada kerajaan Allah yang akan di-establish oleh Yesus Kristus itu sendiri ketika Dia datang dan berkata, "Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah tiba." Nah, saudara sekalian, kita akan melihat paling sedikit ada 4 hal, ya, yang berbeda-beda dari collage, ya, dari 2 Samuel pasal yang kelima ini. Yang pertama, saudara sekalian, yang kita melihat pertama adalah kita melihat janji Tuhan itu adalah jangkar dari kerajaan Daud, yang tentu juga adalah representasi daripada kerajaan Allah di dalam dunia ini. Itu adalah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Janji Tuhan adalah jangkar dari kerajaan yang dibangun di sini. Sudah melihat mulai ayat yang pertama, konteksnya sebelumnya kita tahu bahwa musuh-musuh Daud itu sudah dikalahkan. Ya, terakhir itu Ishiboset, anak daripada Saul itu dibunuh, dan kemudian orang yang membunuh itu juga dibunuh oleh Daud. Ya, jadi semua musuh-musuh daripada Daud itu sudah mati. Pemimpin-pemimpinnya, orang-orang yang menjadi pemimpin Israel, ya, kalau kita tahu sebelumnya Daud itu hanya diterima sebagai raja di antara suku Yehuda, sedangkan di antara suku Israel ada Raja Ishiboset dan juga ada Abner, ya, adalah panglima yang kita tahu juga akhirnya sudah mati karena dibunuh oleh Yoab. Saudara sekalian, dan mereka datang. Sekarang tidak ada lagi pemimpin, sudah kehilangan pemimpin, tidak ada lagi jenderal di Israel, maka semua orang-orang Israel itu datang kepada Daud dan memberikan 3 argumen di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua.
Mereka berkata kepada Daud, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu." Nah, itu argumentasi yang pertama. Itu adalah argumentasi berdasarkan relasi, bahwa kami ini, kita semua saudara, ya, kita ini semua saudara, kita semua adalah darah dagingmu. Dan yang kedua adalah mereka mengatakan argumentasi secara sejarah. "Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel." Sejarah. Mereka mengatakan, "Engkau sudah memimpin kami. Waktu Saul masih ada, engkau adalah pemimpin kami. Engkau yang sudah memimpin kami." Ini tentu membuat mereka memberi argumentasi supaya mereka boleh diterima oleh Daud. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang bagian yang ketiga adalah, "Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Ini adalah argumentasi berdasarkan janji Tuhan, bahwa Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang telah mengutus engkau untuk mengembalakan umatnya, dan engkaulah yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Saudara sekalian, poin yang ketiga ini, bagian yang ketiga, berdasarkan janji Tuhan, argumentasi mereka, "Kami datang sekarang, kami menyetujui, kami akan mengurapi engkau sebagai raja, dan kau akan sekarang menjadi raja, bukan hanya atas Yehuda, tetapi atas seluruh Israel." Maka ini adalah berdasarkan janji Tuhan. Ada 3 argumen, tetapi yang terutama adalah karena memang Tuhan telah menetapkan engkau. Ini adalah kembali tarik kepada 1 Samuel pasal yang ke-13, kalau sudah masih ingat. Di situ Samuel itu telah berkata bahwa Tuhan telah menolak Saul dan telah memilih Daud, "a man after my own heart," untuk menjadi raja atas Israel. Nah, kalau saudara mengingat dan merinci kapan terjadinya 1 Samuel pasal yang ke-13 itu sudah terjadi lebih daripada 10 tahun sebenarnya. Janji Tuhan melalui Nabi Samuel berkata kepada Daud sudah lebih daripada 10 tahun, tetapi baru sekarang itu digenapi secara sempurna, bahwa Daud sekarang secara fakta dan kemudian diurapi dia menjadi raja atas seluruh akan Israel. Kalau saudara membaca dari 1 Samuel pasal 13 terus sampai bagian ini, kita tahu dan kita sudah mempelajari ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak terus dia dikejar-kejar oleh Saul, berkali-kali dia sudah hampir mati dan sebagainya. Ya, ada perlawanan bukan hanya Saul dan orang-orang Israel, tetapi juga dari teman-temannya sendiri, dari orang-orang Yehuda dia dikhianati. Pernah dalam 1 kali kalau saudara masih ingat. Juga kalau saudara masih ingat, Daud juga hampir gagal menjadi raja karena kebodohannya sendiri. Atau paling sedikit kerajaannya akan menjadi rusak reputasinya karena kebodohannya sendiri, karena dia marah ketika Nabal si bebal itu menghina dia dan dia hampir membunuh Nabal. Hanya karena pertolongan, karena hanya providensia Allah, karena hanya anugerah Tuhan melalui Abigail. Kalau sudah masih ingat peristiwa itu, maka Daud dihalangi, dihentikan. Dia tidak melakukan kebodohan dan kesalahan yang bisa berakibat fatal bagi kerajaannya saat itu. Saudara sekalian, kita melihat melalui seluruh perjalanan lebih dari 10 tahun itu, akhirnya dengan melalui banyak kesulitan dan pergumulan yang dia hadapi, di sini akhirnya janji Tuhan itu terlaksana. Janji Tuhan itu akhirnya terlaksana. Ya, inilah menjadi jangkar yang kokoh bagi kerajaan Daud dan bagi tentu kerajaan Allah, di mana kita bagian daripada anggota daripada kerajaan Allah. Saudara sekalian, prinsip yang sama itu dinyatakan juga secara sebenarnya lebih mengagumkan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ya, saya ajak saudara melihat lagi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, singkat saja. Di situ dikatakan, "Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu." Ya, kalau saudara melihat ini, dan cerita itu adalah bicara tentang orang Yebus, kemudian Daud berhasil mengalahkan orang Yebus, dan kemudian makin lama makin besarlah kuasa Daud. Di situ dalam ayat 10 dikatakan bersama-sama, disimpulkan di situ. Saudara sekalian, kita akan skip hal-hal detail tentang orang Yebus ini, khususnya tentang orang buta dan bagaimana Daud dan sebagainya masuk itu melalui saluran air dan sebagainya. Itu agak membingungkan sebenarnya waktu menyelidiki, artinya juga kurang jelas kalimat bagaimana Daud membenci orang-orang buta dan orang-orang timpang.
Kalau sudah membaca maka akan banyak tafsiran yang membingungkan sebenarnya tentang apa artinya. Tetapi poin yang penting di sini yang mau saya tegaskan, ditekankan di sini adalah kita perlu mengerti orang-orang Yebus itu siapa. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Siapakah orang-orang Yebus? Di sini dikatakan secara spesifik Daud masuk dan menyerang orang-orang Yebus dan merebut tanah orang-orang Yebus ini. Kalau saudara melihat ini sesuatu yang penting karena orang-orang Yebus itu disebutkan atau janji Tuhan kepada orang Israel dan kepada Abraham sebagai bapa daripada orang Israel itu sudah dinyatakan untuk diberikan tanah orang Yebus. Saya ajak saudara membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-15 untuk kita boleh melihat. Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ya. Ini adalah janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham sekitar kurang lebih, tentu ada plus minus perhitungan, kurang lebih 800 tahun sebelum Daud akhirnya diberikan dan menerima akan perjanjian itu. Dan tidak begitu saja, kita tidak akan ada waktu lebih detail. Setelah peristiwa Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah ini, ya. Kalau sudah berkata melihat di sini, berarti ini tanah-tanah ini adalah tanah-tanah yang sudah ada orangnya sebenarnya. Tanah orang Keni, sudah ada orang Keni di situ, ya. Tanah orang Katmon, sudah ada orang Katmon di situ. Ya, ini ada tanah-tanah yang berbeda, sudah ada penduduknya sebenarnya. Tetapi Tuhan memberikan ini berjanji kepada Abraham, kepada Israel. Dan satu persatu, sebenarnya nanti kalau sudah mempelajari sejarah Israel, saya juga makin appreciate, baru sadar bahwa satu persatu kata-kata ini semuanya penting sekali. Kita kalau baca, saya paling sedikit ini orang Keni, orang Katmon, orang Het, orang Feris, ini kita nggak tahu semua ini orang apa begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mempelajari dengan detail akan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, akan janji Tuhan, semua janji Tuhan ini satu persatu itu digenapi. Hari ini kita fokus kepada orang Yebus. Kalau sudah melihat di dalam Yosua pasal 15 ayat 63, itu ketika Yosua merebut akan beberapa tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Israel, maka orang Yebus itu, tanah orang Yebus itu belum berhasil dikuasai oleh Yosua. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama juga dikatakan di situ. Saya bacakan bagi saudara mungkin Hakim-Hakim pasal yang pertama. Di sini juga ada berbicara tentang orang Yebus itu atau tanah orang Yebus. Hakim 1 ayat yang ke-21. Saya bacakan bagi saudara. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang, sampai Hakim-Hakim itu ditulis. Jadi pada waktu masa peristiwa Hakim-Hakim, peristiwa Yosua, maka orang Yebus atau tanah orang Yebus itu belum berhasil direbut dan direbut oleh orang Israel. Hanya sampai ketika zaman Daud, ketika Daud ditabiskan, diurapi menjadi raja atas Israel, maka janji Tuhan yang sudah 800 tahun yang lalu diberikan kepada Abraham, baru sekarang digenapi di dalam kehidupan Daud. Saudara sekalian, ini tentu sesuatu yang kebenaran yang penting kalau kita mengerti akan hal ini. Ini adalah kebenaran yang penting bagi kita juga hari ini. Bagi kita bagaimana kita berjalan mengikut Tuhan pada hari ini. Ya. Makanya tadi saya ajak kita sabar. Kita harus sabar. Kalau ini adalah janji Tuhan, dan artinya Tuhan yang akan mengerjakan, Tuhan yang akan memberikan, maka kita harus bersabar. Kita perlu
terus taat kepada Tuhan. Di dalam kesulitan, tantangan apapun yang dihadapi, seperti apa yang Daud hadapi dalam 10 tahun kehidupannya, dari mulai janji Tuhan kepada dia. Dan kalau kita tarik sampai 800 tahun yang lalu, orang Israel seluruhnya, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham 800 tahun yang lalu. Tapi terus bertahun-tahun, ratusan tahun belum digenapi. Ratusan tahun orang Israel berusaha merebut, tidak berhasil. Janji Tuhan belum tiba. Tetapi janji Tuhan meskipun belum tiba, itu janjinya pasti akan tiba. Pasti akan terlaksana. Karena itu saudara-saudara sekalian, ini tentu menjadi poin yang penting di dalam hidup kita. Berapa lama pun di dalam hidup kita, kita memegang menanti janji Tuhan. Dan sepertinya Tuhan tidak bertindak seperti apa yang Dia sudah janjikan. Tetapi percayalah, seperti firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa janjinya tidak mungkin gagal. Dan apa yang dikatakan Tuhan itu pasti berhasil di dalam sesuai dengan kehendaknya. Saya mengutip satu bagian dari 2 Petrus. Ini kalimat yang sama, pergumulan yang sama yang dialami orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan pada waktu itu. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya bacakan bagi saudara. Ayat yang keempat, itu bicara tentang orang-orang yang mengejek dan mengejek anak-anak Tuhan, dan mereka berkata, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Janji Kristus datang, bilang Dia akan datang kembali, akan segera datang, mana? Semuanya sama. Janji bahwa kerajaannya akan tiba, akan ada damai di bumi. Dari mulai kedatangan Kristus yang pertama, malaikat berkata, peace on earth, damai di bumi. Mana ada damai? Sepanjang sejarah manusia terus ada kesulitan penderitaan. Mana janji Tuhan itu? Maka Petrus menjawab di dalam ayat yang ke-7. Tetapi oleh firman, ayat yang ke-5, mereka, orang-orang yang mengejek itu, sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat ke-7 juga. Tetapi oleh firman itu juga, oleh firman, perkataan Tuhan, janji Tuhan, langit dan bumi juga yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Maka ayat 9 Petrus menyimpulkan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan belum menyatakan akan penghakimannya. Tuhan belum menyatakan akan murkanya kepada orang-orang berdosa. Tuhan belum menghukum semua kejahatan yang ada di dalam dunia ini, karena Tuhan masih sabar. Karena Tuhan masih sabar, tetapi janjinya pasti terlaksana. Karena itu kita perlu belajar mengerti janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Yang kita belajar minggu lepas minggu, hari demi hari, kita membaca, merenungkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu. Biarlah kita boleh pegang dan sabar menantikan akan janji Tuhan itu. Terus berpegang kepada janji Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita tidak merasa bahwa janji Tuhan itu terjadi sekarang di dalam hidup kita. Tapi biarlah kita boleh percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Bahwa firman-Nya tidak mungkin gagal. Karena itu kita terus berpegang kepada janji dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah hal yang pertama yang boleh kita renungkan bersama-sama, saudara sekalian. Yang kedua, kita boleh melihat juga, poin yang kedua adalah penulis kitab 2 Samuel mau mengajar kepada kita prinsip tentang hidup di dalam kerajaan. Kerajaan Daud khususnya, dan juga kerajaan Allah tentunya dalam hidup kita. Khususnya ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, kembali ke 2 Samuel pasal 5. Di situ berbicara tentang Kolaj, ya, bicara tentang Hiram, raja negeri Tirus, yang mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya.
Saudara sekalian, peristiwa Raja Hiram ini, Raja negeri Tirus mengirim peralatan kayu-kayu yang terbaik kepada Daud dan mendirikan istana bagi Daud. Sesungguhnya kalau kita melihat sejarahnya, ini terjadi di akhir 10 tahun terakhir pemerintahan Daud sebenarnya. Ya, kira-kira menurut sejarah, ahli-ahli sejarah mengatakan kira-kira ini terjadi tahun 980 BC. Terjadi Raja Hiram ini datang membawa kayu-kayu ini. Ya, sedangkan Daud itu berakhir pemerintahnya adalah 970 BC. Ya, sudah tahu kalau BC hitungannya mundur ya. 980 BC itu terjadi sebelum 970. Ya, 980 dulu baru 970. Jadi ini sekali lagi ini satu collage ya yang tidak berurutan, tetapi ditulis di sini oleh penulis Alkitab, ditulis di awal pemerintahan Daud untuk menegaskan satu prinsip yang penting tentang hakikat atau natur daripada kerajaan ini. Yaitu apa hakikat di sini? Bahwa istana yang indah ini yang didirikan oleh yang kontribusi daripada Raja Hiram ini adalah, dan kemudian mendirikan istana bagi Daud, ini adalah tanda bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Dengan kata lain di sini adalah bahwa Tuhan semesta alam, ayat yang ke-10 mengatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Maka didirikannya istana bagi Daud. Bagi Daud dia sadar ini bukanlah karena kehebatanku, ini bukanlah karena kemuliaanku, ini bukan menunjukkan betapa berkuasanya aku, tapi ini semata-mata adalah karena Tuhan yang menyertai aku. Semata-mata ini adalah tanda bahwa Tuhan berkenan, bahwa Tuhan sekarang mengangkat menegakkan dia sebagai raja. Inilah saudara sekalian yang kita boleh belajar prinsip yang penulis Alkitab ingin ajarkan kepada kita. Bahwa Tuhan Allah semesta alam yang menyertai Daud itu adalah Tuhan yang telah menegakkan kerajaannya dan telah meninggikan kerajaannya demi Israel umatnya. For the sake of his people. Jadi ini kita boleh melihat apa yang dikerjakan oleh Raja Hiram dan melalui Raja Hiram, ini adalah pekerjaan Tuhan semata-mata menegakkan akan kerajaan Daud, dan tujuannya adalah bukan menyatakan kemuliaan Daud, tetapi untuk kebaikan daripada umatnya. Ya, Daud sadar, di situ dikatakan bagian yang 12b khususnya. And God or the Lord has exalted His kingdom for the sake of His people. Tuhan menegakkan Daud, menjadikan dia berkuasa, berdaulat, megah, keindahan daripada istananya. Bukan untuk menyatakan kehebatan daripada Daud, tapi untuk menyatakan kehebatan kemuliaan Allah dan untuk kebaikan daripada umatnya. Inilah saudara sekalian tentu prinsip sekali lagi yang penting kita hidup sebagai anggota daripada kerajaan Allah. Bahwa di dalam kerajaan Allah, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyelamatkan kita, ketika Tuhan memberikan segala anugerahnya, janjinya kepada kita, ketika Tuhan memimpin akan umatnya, maka seluruhnya itu adalah demi kebaikan untuk orang lain. Tuhan memberkati kita supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberikan segala anugerah kepada kita, bukan untuk kebesaran, untuk kemuliaan menjadi kita sombong, tetapi membuat kita bersyukur kepada Tuhan dan sadar bahwa anugerah besar itu Tuhan berikan untuk kita boleh pakai menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi umat Tuhan yang lain. Saudara sekalian, tentu ini sesuatu yang kita perlu belajar. Ya, ini adalah sesuatu prinsip yang sangat bertentangan dengan banyak raja-raja di dalam dunia, pemimpin-pemimpin di dalam dunia. Tetapi sadly ini juga termasuk daripada pemimpin-pemimpin di gereja. Kalau saudara mengingat di dalam Injil, khususnya dalam mengutip Markus pasal yang ke-10, kita tahu bagaimana murid-murid Kristus itu sendiri yang sudah belajar melihat bagaimana Kristus melayani, bagaimana Kristus merendahkan dirinya, bagaimana seluruh hidup Kristus dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi kebaikan bagi orang lain.
Maka mereka menjelang akhir hidup Kristus mereka datang, Yakobus dan Yohanes khususnya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ketika Engkau datang di dalam kemuliaan-Mu, ketika Engkau duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, biarlah kami duduk di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu. Mereka ingin kemuliaan daripada Tuhan. Dan kita tahu kemudian murid-muridnya menjadi marah, murid-murid yang lain menjadi marah, bukan karena mereka lebih rohani, tetapi karena mereka juga sebenarnya menginginkan hal yang sama. Dan kemudian pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Tuhan menjawab kepada mereka. Mulai mereka berantem satu dengan lain, merebut siapa yang lebih besar, siapa yang duduk di sebelah kiri, siapa yang duduk di sebelah kanan. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada semua murid-muridnya, Dia berkata, kamu tahu, ayat 42, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalani kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saya baca bagian ini, saya mulai pikir dan merenungkan, apa maksudnya? Pikir lagi, terus memikirkan, apa maksudnya sebenarnya? Apa maksudnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Apakah berarti kita boleh memiliki motivasi, oke, sebenarnya aku ingin menjadi yang terbesar. Aku sebenarnya ingin menjadi yang terbesar. Seperti Tuhan Yesus katakan, tetapi jalan untuk menjadi yang terbesar itu, aku harus menjadi pelayan. Aku ingin menjadi yang terkemuka. Tetapi jalannya adalah aku menjadi hamba. Jadi motivasi tetap ingin menjadi besar, motivasi tetap ingin menjadi terkemuka, tetapi jalannya merendahkan diri dan menjadi hamba. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Apakah demikian? Atau bisa lagi waktu saya membaca bagian ini, ada orang-orang yang membaca bagian ini akan berpikir, saya tidak mau menjadi yang terkemuka kok. Saya tidak mau menjadi yang terbesar kok. Karena itu, ya saya juga nggak mau menjadi pelayan orang lain. Saya tidak mau melayani. Saya tidak usah melayani karena saya tidak mau menjadi yang terbesar kok. Karena Tuhan Yesus katakan yang mau menjadi terbesar yang menjadi pelayan, begitu ya. Ini bisa banyak pengertian. Bisa banyak pengertian ketika kita membaca akan Alkitab dan kita boleh tentu sesuatu yang baik kalau kita sudah baca dan sudah mulai bertanya, berinteraksi, bergumul dengan firman. Dan saya rasa jawabannya adalah kalimat terakhir daripada Tuhan Yesus ayat 45, Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus menyimpulkan di situ. Dia mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini menjawab, saya rasa dua pertanyaan tadi itu dijawab dengan kalimat ini. Kau tidak mau melayani, kamu tidak mau menjadi besar dan karena itu tidak mau melayani. Tuhan Yesus katakan, aku sudah yang terbesar. Aku adalah Allah, anak manusia. Anak manusia menunjuk kepada bukan hanya dia sebagai manusia, tetapi menunjuk kepada keilahian daripada Kristus juga. Aku adalah Tuhan Allahmu. Aku yang sudah begitu besar, begitu tinggi, tetapi justru aku merendahkan diri dan datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Bagaimana dengan kau dan saya? Ya. Kita pasti tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Kita hanyalah manusia biasa dan apalagi manusia yang berdosa. Dan sudah menerima anugerah Tuhan. Maka kita pasti harus melayani satu dengan yang lain. Satu dengan yang menjadi hamba, satu dengan yang lain. Kalau kalimat yang pertama, kalau gitu apakah boleh saya punya motivasi untuk menjadi besar? Saya hatinya ingin menjadi yang terkemuka. Tapi aku jalan di situ adalah dengan merendahkan diri. In some ways itu ada benarnya. Boleh. Tetapi merendahkan diri sampai kapan? Sampai mati. Bukan nanti. Bukan saya merendahkan diri sekarang. Saya merendahkan diri 10 tahun, 20 tahun. Nanti waktu saya tua, saya boleh dipermuliakan. Nanti waktu saya sudah tua, maka saya dihormati oleh semua orang. Maka nanti saya tua, saya menjadi raja dari semua orang. Tidak, saudara sekalian.
Karena Tuhan Yesus mengatakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia merendahkan dirinya sampai mati. Dia adalah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat. Dia taat merendahkan diri sebagai hamba. Taat sampai mati. Dan mati di kayu salib. Lebih rendah. Terus dari tempat yang paling tinggi sampai tempat yang paling rendah. Maka memang janji Tuhan akan mengatakan. Ketika engkau mentaati, merendahkan dirimu seperti Kristus. Mentaati, meneladani Kristus. Maka memang Tuhan akan memuliakan kita. You will be partaker of God's glory. Memang itu, kalau hatimu boleh rendahkan diri dan harus melayani satu dengan yang lain, maka Tuhan memang akan memuliakan dan memberi anugerah yang begitu besar ketika kita bertemu muka dengan Dia. Inilah prinsip yang kedua yang kita boleh belajar. Prinsip dan natur daripada kerajaan Allah. Tuhan memberkati, memimpin, menegakkan kerajaan daripada Daud untuk menyatakan akan janjinya terlaksana, menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang hanya karena Dia yang bisa menegakkan kerajaannya, tetapi juga Dia telah meninggikan kerajaan Daud demi Israel, demi akan umatnya, untuk kebaikan daripada umatnya. Biarlah ini juga menjadi prinsip yang boleh kita pegang di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian. Yang ketiga, kita melihat bahwa kita akan melihat di sini ketidaksempurnaan akan kerajaan Daud. Ya, yaitu di dalam ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-16. Di sini digambarkan bagaimana Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Sebelumnya juga ada, ya disebut dia beberapa istri, kita belum sempat membahas. Hari ini saya akan bahas. Di sini bukan hanya dikatakan dia sudah punya beberapa istri, tapi ditambah lagi beberapa gundik. Ya, jadi Daud banyak istri, banyak gundik. Ya, ini gundik pertama kali ditulis di sini. Sebelumnya hanya ditulis dia punya beberapa istri, tapi di sini ditambah lagi dia memiliki beberapa gundik. Kita tahu di dalam konteks sejarah pada waktu itu bahwa perkawinan raja dengan putri mana, seringkali dengan putri daripada kerajaan yang lain, itu seringkali pernikahan itu bersifat politik sebenarnya, bersifat politis, ya. Karena daripada berperang terus dengan raja itu, lebih baik aku nikahkan, atau antara raja dinikahkan dengan putrinya, atau antara pangeran dengan putri sana dan sebagainya. Itu adalah pernikahan politis. Ya, supaya apa? Supaya kerajaannya makin kuat. Itu mungkin seperti apa yang dilakukan Jokowi. Presiden Jokowi. Ya udah, musuhnya sekarang ditarik, ya. Musuhnya ditarik masuk supaya jadi kuat. Tapi bahayanya terlalu kuat sehingga tidak ada oposisi yang kuat. Oposisinya sudah dilemahkan, habis semuanya oposisinya. Itu juga berbahaya bagi demokrasi sebenarnya. Tapi saudara sekalian, kita tahu zaman dulu juga begitu, ya, bahwa pernikahan itu ada yang bersifat politis, ya, beberapa sebenarnya terjadi karena bersifat politis. Tetapi biar bagaimanapun, apa yang ditulis di dalam Samuel, ya, dan khususnya di dalam 2 Samuel pasal 5 ini, tetap apa yang dilakukan Daud ini adalah ketidaktaatan Daud terhadap perintah Tuhan yang sangat jelas di dalam Ulangan 17 ayat 17. Saya bacakan bagi saudara sekalian. Ulangan 17 ayat 17, itu Tuhan berkata tentang raja yang akan dipilihnya itu. Dia mengatakan bahwa janganlah raja mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Dengan jelas sebenarnya, dan Daud juga sudah tahu pasti akan firman Tuhan itu. Tetapi di sini adalah kita boleh melihat sekali lagi kelemahan daripada Daud. Meskipun Daud adalah a man after God's own heart. Orang yang mencari akan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan, seorang man yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. A man after God's own heart, tetapi dia pun adalah seorang yang berdosa juga. Kalau kita bisa melihat di sini, kalau kita melihat selanjutnya, kita tahu ini adalah kelemahan Daud. Yang akhirnya Daud nanti jatuh karena Batsheba.
Dan itu menjadi kegagalan yang besar di dalam kehidupan Daud. Tapi yang mau Alkitab tegaskan di sini, Alkitab dengan jujur menulis, mengingatkan kepada kita betapa hebatnya manusia, betapa agungnya seorang Daud, betapa banyak hal teladan indah yang kita harus belajar daripada hamba-hamba Tuhan, daripada pemimpin-pemimpin gereja, daripada para rasul, para nabi, bahkan Daud sendiri a man after God's own heart. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berdosa juga, yang membutuhkan anugerah Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Penting bagi kita untuk memegang akan poin ini, supaya kita tidak menjadi disillusion, menjadi kecewa berat, ya. Saudara, kalau saudara mengetahui siapapun dia, kalau saudara mengetahui lebih dekat, kalau dari luar, kalau dari atas mimbar saudara sudah melihat kelihatan semua bagus. Kalau hanya di atas mimbar kelihatan semuanya baik. Tetapi kalau sudah mengetahui dengan lebih detail, dengan lebih dekat akan kehidupannya, tidak ada seorang pun. Berapa hebatnya dia, berapa talentanya begitu banyak, berapa berkuasanya dia waktu berkhotbah. Betapa dia memiliki begitu karisma dan sebagainya. Berapa dia sudah mengerjakan banyak hal yang baik bagi Tuhan. Tapi tidak ada seorang pun yang sempurna seperti Kristus. Tidak ada. Semua harus bertumbuh, semua harus belajar. Ada kelemahan-kelemahan sehingga kita tidak mengidolakan siapapun. Sehingga kita hanya mengidolakan atau menyembah hanya kepada anak daripada Daud. Dan tidak kepada Daud. Bahkan kepada Daud sekalipun. Biarlah ini mendorong kita untuk kita sadar. Kita tentu patut menghormati. Kita banyak sekali harus belajar dari Daud. Kita banyak sekali harus belajar dari Patong. Kita banyak sekali belajar daripada reformator. Kita banyak sekali harus belajar dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai. Banyak kita harus belajar bertumbuh, menghargai, dan belajar bertumbuh seperti kepada hamba-hamba Tuhan. Dan juga khususnya para rasul, para nabi yang begitu indah. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh juga dengan kelemahan. Sehingga mata kita, hati kita, hanya kita serahkan 100%. Tidak kepada siapapun, tidak kepada Allah, tidak kepada pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi hanya kepada Allah saja. Itu membuat kita stabil, membuat kita sadar, membuat kita tidak gampang goncang. Dan terus kita bertumbuh di dalam iman kita hanya kepada Kristus yang adalah janji yang sempurna, yang tidak pernah sekalipun dia gagal, yang tidak pernah sekalipun dia tidak taat kepada Tuhan. Sementara kita, biarlah kita boleh belajar satu dengan yang lain. Kita mendukung satu dengan yang lain, mengingatkan satu dengan yang lain, dan kita bertumbuh, semuanya kita bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dari gereja. Terakhir, saudara sekalian. Terakhir kita sendiri akhirnya akan melihat di sini bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin dan melindungi kerajaan dengan kuasanya. Ini bagian yang cukup panjang ayat 17 sampai 25, tapi kita bisa melihat di sini bahwa kita boleh simpulkan beberapa hal dengan singkat. Bahwa ayat 17 sampai 25 menegaskan kemudian Filistin itu tentu tidak senang mendengar Israel bersatu, ya, di bawah Raja Daud. Sekarang bukan hanya Yehuda tapi seluruh Israel bersatu dalam Raja Daud, dan kerajaan Daud makin lama makin besar karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Di sini Filistin tidak senang. Dan ayat 17 mengatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin. Yeah. They went up in full force to search for him. Maju dengan segala kekuatan mereka. Sekarang mereka datang untuk menangkap dan melawan daripada Daud. Dan ayat yang kalimat selanjutnya, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ini menjadi sesuatu yang menarik. Kita tidak tahu persisnya kubu pertahanan itu tempatnya di mana, posisinya di mana, apakah itu kubu pertahanan. Tapi kalau sudah membaca selanjutnya, bagi saya menafsirkan bahwa kubu pertahanan itu ultimately adalah Tuhan sendiri. Karena di dalam ayat yang 18-19 mengatakan, ketika orang Filistin itu datang dan memencar ke lembah Refaim untuk mengejar Daud, ayat 19,
bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan kalau sudah membaca selanjutnya kita tahu bagaimana Tuhan kemudian memimpin Daud. Maju, kejar, serang orang Filistin. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan di dalam peristiwa yang kedua, jangan maju, tapi berputar ke belakang. Berputar ke belakang. Dan dengar ada langkah derap apa yang dikerjakan. Ketika puncak pohon-pohon kertau itu bergerak, terdengar bunyi derap di antara puncak-puncak pohon kertau itu. Engkau sekarang baru maju. Karena ketahuilah aku telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Sudah sekali, ini poin yang terakhir yang kita boleh melihat. Bahwa ultimately hanya Tuhan sendiri yang memimpin dan melindungi kerajaannya dan dengan kuasanya. Sehingga kita boleh dengan aman, dengan pasti menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bersandar di dalam kepada kehendaknya, melakukan taat kepada perintahnya, dan kita ada di tangan Tuhan yang aman. Inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Ya, Saul dan Daud itu bedanya bukan karena Daud tidak ada musuh dan Saul banyak musuh, tidak. In fact, Daud mungkin lebih banyak musuhnya, menghadapi banyak tantangan yang lebih besar Daud itu. Perbedaan Saul dan Daud juga bukan karena Daud lebih jago berperang, lebih hebat di dalam pertempuran. Tidak, Saul pun juga pertempur, tentara yang hebat. Tetapi yang membedakan Saul dan Daud adalah Tuhan memimpin dan menyertai Daud. Sementara Tuhan telah meninggalkan akan Saul. Meskipun Tuhan memimpin dengan cara yang berbeda-beda, tetapi ultimately Tuhan memimpin Daud dan menyertai akan Daud. Dan bagi kita sekarang, meskipun mungkin tidak lagi ada Urim dan Tumim, yang kemungkinan besar Daud dipimpin dengan ketika dia datang mendengar dan bertanya kepada Tuhan melalui Urim dan Tumim. Tapi bagi kita sekarang sesungguhnya Tuhan juga memimpin kita melalui Roh-Nya yang kudus. Dan telah memberikan dan berbicara kepada kita juga melalui firman-Nya yang telah Dia berikan kepada kita. Karena itu biarlah kita boleh taat kepada Tuhan. Boleh terus datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan pasti akan memimpin dan melindungi umat-Nya dari segala yang jahat, dari segala hal yang menjauhkan kita daripada diri-Nya. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi singkat yang dinyatakan dalam sejarah reformasi di Skotlandia. Itu ada seorang yang bernama George Wishart. George Wishart itu adalah mentor daripada John Knox, ya, reformator di Scotland. Pada tahun 1545 di Montrose di Skotlandia, salah satu kota di Skotlandia, itu George Wishart itu menerima sebuah surat dari temannya. Dan kemudian ini adalah teman baiknya yang dia menuliskan bahwa saya sakit berat. Saya yakin saya sebentar lagi akan mati. Tolong bisa datang nggak kamu ke sini dan menemani saya dan menghibur saya pada waktu saya menjelang kematian saya. Maka George Wishart langsung dengan beberapa temannya bersiap dengan naik kuda. Mereka berjalan menuju akan tempat temannya yang di luar kota sana. Tapi belum berapa jauh si George ini naik kuda, dia langsung berhenti. Saya merasa bahwa Tuhan itu melarang kita untuk melanjutkan perjalanan ini. Bolehkah beberapa dari kamu itu naik ke bukit sebelah situ, baik ke bukit sana, dan lihat apa yang ada di depan, apa yang ada di depan kita. Karena saya merasa ada rencana jahat untuk menjebak saya. Dan kemudian ada 2-3 orang itu naik ke bukit itu, cepat-cepat naik kuda ke atas. Dan dari bukit itu mereka melihat betul di balik bukit yang mereka akan lewati. Itu sudah menunggu 60 akan kuda, tentara yang siap untuk menerkam dan membunuh akan George Wishart ini. Ternyata belakangan baru mereka tahu, George Wishart baru tahu bahwa surat yang dia terima itu adalah surat palsu. Surat palsu dari Kardinal Beaton. Ya, Kardinal Beaton waktu itu perang dengan Katolik, ya. Dari Kardinal Beaton yang jahat sekali, yang sedang bersiap-siap untuk membunuh dia.
Saudara, ini hanya satu contoh. Hanya satu contoh dari bagaimana Tuhan memimpin akan umatnya. Sepanjang hidup, saya percaya saudara dan saya, kita pernah mengalami pertolongan, anugerah akan pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam sejarah, di dalam Alkitab, kita membaca begitu banyak Tuhan memimpin umatnya dengan cara yang berbeda-beda. Supaya kita boleh berjalan di dalam kehendaknya. Dan kalau kita melihat bagian terakhir, kita boleh melihat juga bahwa melihat bagaimana Tuhan memimpin akan umatnya itu dengan kuasanya yang dahsyat, khususnya di dalam ayat yang ke-20, ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kata Perasim itu diulang 4 kali sebenarnya di sini, atau PRM, ya. PRM itu di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada vowel, ya, tidak ada vowel, tetapi semuanya adalah huruf mati. Maka itu adalah Perasim. Perasim yang berarti menerobos kalau di sini. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku. Lalu datanglah Baal Perasim, Allah the Lord who breaks out, Allah yang menerobos dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ialah Tuhan telah menerobos Perasim, musuhku di depanku seperti air menerobos. Sekali lagi Perasim. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim, Allah yang menerobos. Sudah bisa masih membayangkan, saya masih mengingat, kalau sudah ingat bagaimana tsunami tahun 2004 ya di Indonesia dan di Asia Tenggara yang menewaskan 230.000 orang dalam satu hari. Ketika tsunami itu datang, maka tidak ada apapun yang bisa menahan. Gedung apapun, pohon apapun, berapa kuatnya, apapun yang ada, seluruhnya habis. Penulis daripada 2 Samuel menggambarkan Tuhan itu seperti air yang menerobos, yang menghancurkan semua apapun yang ada di depannya. Biarlah kebenaran ini boleh menggentarkan setiap orang yang melawan Tuhan, setiap orang yang mencoba melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah ini menjadi penghiburan bagi saudara dan saya, bagi setiap kita yang mau hidup sesuai kehendaknya, mau taat kepada Tuhan. Di tengah segala tantangan, di tengah segala kesulitan, di tengah sepertinya kita tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya janji Tuhan belum terjadi. Sepertinya perlindungan, pertolongan Tuhan tidak terjadi di dalam hidup kita. Ada banyak kesulitan. Tapi biarlah kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Janjinya yang pasti. Penyertaannya yang tidak mungkin gagal. Firman-Nya yang pasti akan terjadi. Biarlah kita pegang dalam waktunya Tuhan. Kita akan menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang kehendaknya pasti terjadi, Tuhan yang datang seperti tsunami yang menghancurkan siapapun yang akan menahan dan melawan akan Dia. Tentu janji ini digenapi di dalam Kristus secara ultimate ketika Dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. All authority in heaven and on earth has been given to me. Karena itu pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Allah Kristus yang berkuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu adalah Tuhan yang menyertai umatnya, memimpin umatnya. Dan Allah yang berkuasa itu, karena itu memberikan tugas yang sangat penting, yang maha penting bagi kita. Dia yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia juga memimpin kita dalam dunia ini. Untuk menjadi saksinya. Untuk menjadikan saksinya kepada dunia ini, segala bangsa. Jadikan seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Biarlah ini mendorong kita untuk semakin taat kepada Tuhan. Dan semakin sadar Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan biarlah kita pegang betul-betul di dalam hidup kita. Dia yang berkuasa, berdaulat, dan janjinya yang pasti terlaksana itu. Dia adalah Tuhan yang berjanji
menyertai, memimpin, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari kita berdoa. Dengan berdiri bersama-sama, mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk Tuhan yang sudah berkata-kata kepada kami. Untuk kebenaran firman yang boleh kami baca, renungkan, dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami untuk terus mata kami memandang kepada Tuhan. Dan hidup kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan kami terus setia di tengah segala tantangan, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh setia kepada Tuhan karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menyertai, dan Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu itu. Tuhan yang akan memimpin kami melewati segala tantangan, kesulitan sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Pimpin kami untuk kami boleh juga setia dan hidup memegang firman-Mu seumur hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.